Shalom, selamat pagi adik-adik. Jumpa lagi di ibadah sekolah minggu Gemim Bukit Hermon Malalayang. Ada sukacita, dahsyat, luar biasa, yes. Puji Tuhan, saya diberkati, kamu diberkati, semua diberkati. Nah adik-adik, marilah kita persiapkan diri kita untuk beribadah. Duduk yang rapi ya, selamat beribadah. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih banyak ya Bapa, hanya karena kasih karuniamu, maka pada pagi hari ini kami anak-anak sekolah minggu Jemaat Gemim Bukit Hermon beserta dengan guru-guru boleh berkumpul lagi dalam ibadah anak sekolah minggu Jemaat Gemim Bukit Hermon. Pimpin tuntun ibadah kami ya Tuhan, agar boleh terlaksana sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu saja. Pimpin juga Enci Grace yang akan membawakan cerita firman Tuhan, agar kiranya ya Tuhan, Engkau akan menyertai dia, agar dia boleh berbicara, memberitakan kebenaran firman-Mu kepada kami semua pada pagi hari ini. Inilah doa kami ya Tuhan, kami buka ibadah ini dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Adik-adik, sekarang Enci undang kita semua bangkit berdiri. Mari kita bersama-sama memuji Tuhan dengan penuh sukacita dan hati yang gembira.
Nah, adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Encik Grace Lengkong Adrians. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk kasih karunia yang Tuhan berikan. Pada saat ini kami anak-anak-Mu akan mendengarkan dan membaca sebagian dari firman-Mu. Berkati kami, sertai kami dalam pembacaan-Mu ini agar kami boleh mengerti dan firman-Mu ini boleh menjadi bagian dalam kehidupan kami. Haleluya, amin. Adik-adik, tadi orang sudah berdoa dan untuk pembacaan firman Tuhan. Sekarang orang akan buka Alkitab kita semua yang diambil dari Perjanjian Baru, ya, di bagian agak belakang sedikit namanya Titus. T-I-T-U-S. Di belakang sekali. Titus 1 ayatnya yang pertama sampai dengan ke-6. Sudah dapat semua? Nah, ada Encik Ijo yang boleh baku tulung untuk mencari di mana itu Titus dalam Alkitab. Kitab Titus dari Paulus, hamba Allah dan Rasul Yesus Kristus, untuk memelihara iman orang-orang pilihan Allah dan pengetahuan akan kebenaran seperti yang nampak dalam ibadah kita, dan berdasarkan pengharapan akan hidup yang kekal, yang sebelum permulaan zaman sudah dijanjikan oleh Allah yang tidak berdusta, dan yang pada waktu yang dikehendakinya telah menyatakan firman-Nya dalam pemberitaan Injil yang telah dipercayakan kepadaku sesuai dengan perintah Allah, Juru Selamat kita. Kepada Titus, anakku yang sah menurut iman kita bersama, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Juru Selamat kita menyertai engkau. Aku telah meninggalkan engkau di Kreta dengan maksud ini, supaya engkau mengatur apa yang masih perlu diatur, dan supaya engkau menetapkan penetua-penetua di setiap kota, seperti yang telah kupesankan kepadamu, yakni orang-orang yang tak bercacat, yang mempunyai hanya satu istri, yang anak-anaknya hidup beriman, dan tidak dapat dituduh karena hidup tidak senonoh atau hidup tidak tertib. Pertama kali dengar firman Tuhan, kedua kali simpan dalam hati, ketiga kali pikul salib Tuhan, keempat kali ayo kerja buat Tuhan. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Uduk, ada anak-anak ini. Apa dorang Kang? Ibadah dorang. Wah, mantap ini. Titus, kamari Jo, kamari cepat lihat dorang. Ada apa ini? Oh iyo Kang, mari Jo Paulus, dorang ikut pada orang. Yuk, mari. Selamat pagi, permisi. Nah, adik-adik, sekarang torang kedatangan tamu. Ya, ada dua om di sini. Enci akan mempersilahkan mereka untuk memperkenalkan diri. Ya, mulai dari Om Paulus. Tapi nama Paulus. Halo adik-adik. Nah, yang satunya lagi Om. Siapa namanya Om? Tapi nama Om Titus. Halo Titus. Selamat sore adik, selamat pagi adik-adik.
Nah adik-adik, sekarang orang sudah tadi Om Paulus dan Om Titus sudah memperkenalkan diri. Ada yang mau bertanya? Andrew? Om Paulus dia bekerja apa? Saya bekerja sebagai pelayan Tuhan. Pelayan apa? Di rumah makan. Nyanda adik, pelayanan yang di sini dimaksud adalah mengabarkan Injil. Mengabarkan Injil apa? Menyampaikan cerita tentang apa yang sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus, yaitu ia melakukan mukjizat, menolong setiap orang yang membutuhkan pertolongan. Dan bukan hanya itu saja, Tuhan Yesus mau memberikan hidupnya, bahkan mati di kayu salib untuk menebus manusia dari dosa. Nah, kalau dengan Om Titus bagaimana? Om Titus adalah teman saya. Dia teman baik saya. Saya waktu itu belum bertemu dengan dia. Saya menulis surat buat Om Titus supaya Om Titus memberitakan firman tentang Tuhan Yesus. Dan Om Titus menyambutnya. Bukan begitu Om Titus? Ya, saya setuju sekali. Saya senang mengabarkan berita tentang Tuhan Yesus. Apakah adik-adik suka? Ya, saya pasti yakin adik-adik juga pasti suka untuk mengabarkan berita tentang kebaikan Tuhan Yesus. Tugas apa sih Om Titus? Nah, pekerjaan saya adalah membantu Om Paulus. Tadi kan saya sudah bilang bahwa saya membantu dia di suatu pulau, namanya Pulau Kreta. Di sana saya harus memberitakan firman Tuhan, mukjizat-mukjizat yang Tuhan berikan, dan yang tugas terpenting adalah bahwa apa yang Tuhan lakukan selama Tuhan Yesus di bumi, apa saja yang ia lakukan. Nah, itulah yang harus saya beritakan, dan juga membantu jemaat-jemaat di Pulau Kreta supaya mereka dapat menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat pribadi mereka. Nah, itulah tugas saya. Ada lagi yang mau bertanya? Om Paulus sekarang boleh baku tolong? Oh, boleh sekali. Bahkan anak-anak yang mau membantu menyebarkan firman Tuhan, pasti Tuhan Yesus senang. Tuhan Yesus pasti akan bergembira di surga sana. Ih, torang kan masih kecil. Justru karena torang masih kecil adik, torang bisa memberitakan firman Tuhan. Ingat apa yang bunyi dari ayat hafalan kemarin. Bukan karena kita kecil, tapi karena kita dimampukan oleh Tuhan Yesus untuk memberitakan firman tentang mukjizat dan kebaikan dari Tuhan Yesus. Ya, adik-adik harus rajin baca Alkitab, harus rajin ke gereja, dan yang penting harus rajin berdoa supaya Tuhan membantu kita bagaimana menyebarkan dan memberitakan tentang Tuhan Yesus. Mar ajar aku 4 orang nih. Pasti adikku, pasti kami akan membantu. Kami akan bantu dengan doa supaya Roh Kudus bekerja pada adik-adik semua, di mana Roh Kudus pasti membungkus adik-adik dengan kuasanya sehingga kita dimampukan. Jangan takut ya, dan jangan ragu, karena jika Roh Kudus yang bekerja, semuanya pasti terjadi. Sekali lagi, Om Paulus jelaskan bahwa kita semua bisa menjadi pelayan Tuhan. Yeay, torang bisa jadi pelayan Tuhan. Nah, iya, semua bisa menjadi pelayan Tuhan. Siapa yang mau jadi pelayan Tuhan, pasti Tuhan bantu. Dan orang tidak harus takut. Toh, Om Paulus, Om Titus, ya, terima kasih untuk kehadiran Om Paulus dan Om Titus di sini. Kita mengucapkan banyak berkat
kiranya setiap usaha dan rencana pekerjaan yang dilakukan Om Titus selalu diberkati. Dan Om Titus jangan lupa ya sama Om Paulus, doakan kami semua di sini, adik-adik di sini yang ingin menjadi pelayan Tuhan juga. Terima kasih untuk kehadirannya. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu lagi. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, ada ikuti tadi itu cerita? Ya, sekolah minggu tadi kehadiran oleh 2 tamu, Om Paulus dan Om Titus. Nah, mereka memberitakan firman Tuhan. Seperti tadi adik-adik di sekolah minggu, mereka suka sekali ingin membantu Om Paulus dan Om Titus untuk memberitakan firman Tuhan. Bagaimana dengan adik-adik di rumah? Bersediakah membantu Om Paulus dan Om Titus untuk memberitakan firman Tuhan? Ya, Enci yakin kalau adik-adik di rumah mau dan ingin memberitakan firman Tuhan, pasti diberikan kemampuan. Tuhan akan memberikan kita hikmat, kemampuan, dan pengertian agar kita semua bisa memberitakan sesuai dengan apa yang sebenarnya mengenai firman Tuhan, kabar-kabar baik, kabar-kabar yang indah, sehingga kita semua bisa dipanggil sebagai hamba Tuhan, anak-anak Tuhan, dan Tuhan pasti mencintai kita semua. Nah, adik-adik, untuk ayat hafalan di minggu berjalan ini dibagi menjadi 3 kelas. Tiap kelas akan mewarnai dan mereka akan berbeda-beda. Ya, Om Paulus, kita bagi menjadi 3. Yang pertama itu adalah kelas kecil dengan ayat hafalan kemudian yang kedua kelas tengah dengan ayat hafalan dan yang ketiga kelas besar dengan ayat hafalan Nah, Enci harapkan semua mau berpartisipasi dalam mewarnai dan menghafal ayat ini. Jadi, pada saat kalian memberikan videonya harus dengan ayat hafalan dan gambar yang sudah diwarnai tadi. Selamat berkarya. Adik-adik yang dikasih Tuhan, sekarang kita akan menyaksikan bersama-sama dengan Om Paulus ayat hafalan minggu yang lalu. 1 Timotius 4 ayat 12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. 1 Timotius 4 ayat 12. 1 Timotius 4 ayat 12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. 1 Timotius 4 ayat 12. Terima kasih. 1 Timotius 4 ayat 12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang yang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. 1 Timotius 4 ayat 2. 1 Timotius 4 ayat 12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. 1 Timotius 4 ayat 12. Terima kasih. 1 Timotius 4 ayat 12.
Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Terima kasih. 1 Timotius 4 ayat 12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. 1 Timotius 4 ayat 12. Timotius 4 ayat 12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu dan dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan kesucianmu. 1 Timotius 4 ayat 12. 1 Timotius 4 ayat 12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dan dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. 1 Timotius 4 ayat 12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. 1 Timotius 4 ayat 12. Memberi persembahan dengan sukacita, itulah diakonia. Memberi persembahan dengan sukacita, itulah diakonia. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata di kerajaan surga, kami mengucap syukur ya Bapa untuk firman yang boleh kami dengar pada hari ini, di mana kami boleh menjadi Titus atau Paulus kecil yang akan membantu Tuhan menyebarkan firman-Mu. Biarlah cita-cita dari anak-anak-Mu ini yang hadir pada saat ini, boleh Tuhan kuatkan kembali sehingga mereka dimampukan dan dipenuhi dengan kuasa kasih dari Roh Kudus-Mu, sehingga dalam pelayanan mereka nanti, mereka pun dapat menjadi pelayan seperti yang mereka inginkan. Tuhan Yesus yang baik, kami juga berdoa ya Bapa untuk anak-anak kami atau anak-anak sekolah minggu yang menyaksikan bersama para orang tua, guru-guru sekolah minggu yang juga mengikuti ibadah ini dari rumah secara virtual. Kami percaya Tuhan tidak akan meninggalkan mereka juga. Tuhan pun akan memberkati dan menyertai mereka, membuat kami semakin teguh dalam pelayanan kasih-Mu, dalam pelayanan akan firman-Mu, sehingga setiap orang boleh lebih mengenal kebaikan akan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah mukjizat-Mu selalu hadir dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh layak disebut sebagai anak Tuhan, sebagai pelayan Tuhan, terlebih sebagai hamba-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa ya Bapa untuk para orang tua yang sudah mau memberikan waktu mereka, mendampingi dan mengajak anak-anak mereka untuk mau mengikuti ibadah bersama kami. Biarlah Tuhan selalu memberi dan memberkati para orang tua yang bersedia memberikan waktu ini, mau bersedia menyediakan waktu luang mereka untuk menyertai dan menemani anak-anak dalam mengikuti ibadah, dan Tuhan selalu memberikan mereka kesehatan dan menjauhkan dari segala macam sakit penyakit, terutama pandemi ini. Terima kasih Tuhan Yesus.
Bapa di dalam surga, kami sudah boleh memberikan sebagian dari berkat yang boleh kami berikan. Terima kasih ya Tuhan untuk berkat-berkat-Mu ini, dan biarlah persembahan ini boleh kami berikan dengan ketulusan hati kami, sehingga persembahan ini boleh Tuhan berkati dan dapat dipergunakan untuk kemuliaan dan pelayanan kasih-Mu saja. Terima kasih Tuhan Yesus, di mana kami akan menutup doa ini dengan doa yang telah Tuhan ajarkan kepada kami, dan kami akan ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah kiranya nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. One faith, hope and love. 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 Kau dan aku satu keluarga Allah di atas dasar Yesus, batu penjuru. Kau dan aku satu keluarga Allah di bait Allah yang Kau dan aku satu keluarga Allah di atas dasar Yesus, batu penjuru. Kau dan aku satu keluarga Allah di bait Allah yang dalam satu iman, faith, satu pengharapan, dalam satu kasih, love, satu kasih Tuhan. One faith, hope and love. Kau dan aku satu keluarga Allah di atas dasar Yesus, batu penjuru. Kau dan aku satu keluarga Allah jadi bait Allah yang Mari kita menerima berkat. Kiranya kasih kuasa Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus menyertai anak-anak sekolah minggu di Gemim Bukit Hermon, guru-guru sekolah minggu, dan kita sekalian. Amin. Ya, ibadah kita pada saat ini sudah selesai. Diucapkan terima kasih kepada yang pertama, teman-teman, guru-guru sekolah minggu, dan para orang tua yang sudah beribadah bersama-sama. Yang kedua, pemimpin ibadah kita, Encik Grace Lengkong Adrians. Yang ketiga, tim gerak dan lagu, teman-teman dan guru-guru sekolah minggu kolom 10. Yang keempat, tim multimedia Jemaat Gemim Bukit Hermon. Yang kelima, Bapak Leksi Mandagi sebagai pemilik TV kabel. Dan yang keenam, kostor dan petugas kebersihan. Adik-adik, ada pesan untuk kita semua. Pertama, selalu pakai masker saat keluar rumah. Yang kedua, rajin mencuci tangan pakai sabun. Yang ketiga, jauhi kerumunan dan menjaga jarak. Yang terakhir, tetap berdoa kepada Tuhan. Sampai jumpa di ibadah minggu depan. Shalom.